Begini terkait dengan kondisi konflik di global, saya ingin membacanya lebih ringkas dan lebih mudah. Sampai detik ini, saya harus membuka data yang clear kepada kita semua. Selepas runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 ya kurang lebih, maka tidak ada kekuatan dunia yang bisa bersaing dengan satu kekuatan yang namanya unipolar, namanya Amerika Serikat. Dan sampai detik ini, saya harus terbuka, tidak ada kekuatan yang bisa menyaingi Amerika Serikat. Clear. Dan ini saya nggak tahu dulu pernah saya sampaikan nggak tentang ini. Ini adalah gambar untuk terkait dengan kondisi Asia Pasifik. Untuk membaca wilayah yang dianggap agak sedikit konflik. Kenapa? Kita perlu lihat. Ini wilayah Rusia di atas ini, ya kan? Terus di bawahnya ada Cina. Terus kemudian di bawahnya ada Jepang, India dan sebagainya yang disebut sebagai bagian dari BRIC gitu ya. Bagian dari BRIC. Hari ini kan dianggap bahwa yang berhadapan dengan kekuatan Amerika namanya BRIC, kekuatannya ada di Rusia. Pertanyaannya, apakah mampu Rusia berhadapan dengan Amerika? Sampai detik ini hitungan saya tidak. Kekuatannya masih jauh di bawah Amerika Serikat. Walau dia termasuk kekuatan yang tertinggi di antara negara-negara yang lain. Ini Bapak bisa lihat, ini pengepungan kekuatan militer Amerika Serikat yang ada di Asia. Dan tidak ada kekuatan yang menyamai ini. Bagaimana dengan Cina? Cina itu hanya punya kekuatan ekonomi, tapi tidak punya kekuatan militer. Sampai detik ini. Bagaimana dengan Rusia? Rusia itu kan punya nuklir. Tapi nuklir Rusia itu tidak mampu dikonsolidasikan di negara-negara bekas Uni Soviet sampai detik ini. Bagaimana dengan India? Ini kan punya nuklir. Pakistan punya nuklir. Pakistan hari ini pemimpinnya dalam kendali Amerika Serikat. India tidak punya kekuatan untuk menyatukan menjadi pemimpin besar dunia sampai detik ini. Sampai detik ini tidak ada. Sehingga peluang perang dunia ketiga itu jauh tidak terjadi. Kenapa? Perang dunia itu hanya terjadi kalau ada kekuatan yang seimbang saling bersaing. Nah sekarang nggak ada kekuatan yang seimbang. Sekali lagi Cina sepertinya besar, tapi besarnya dia di ekonomi. Ekonomi pun sekarang mulai surut. Rusia bagaimana? Rusia bersaing untuk beberapa poin, tapi untuk militer dia nggak akan berani. Terjadi pada Ukraina. Terakhir itu militer Uni Soviet, militer Rusia itu kalah perang melawan Amerika sebenarnya di Ukraina. Sampai mereka harus menyewa tentara bayaran, Wagner, ya, tentara bayaran untuk memperkuat militer mereka. Itu kondisi sudah sangat berat, Pak. Artinya ruang terjadinya. Nah, bagaimana Korea Utara? Korea Utara itu tidak mampu untuk bermain keluar. Dia melakukan manuver, tapi manuvernya nggak sampai pada konteks betul-betul bisa bersaing dengan Amerika. Sampai detik ini, dan sejarah Korea Utara itu nyumpuk hanya di semenanjung Korea. Ketika permainan di semenanjung Korea udah nggak akan ada sesuatu yang besar. Oleh karena itu, kekuatan Amerika ini akan seperti ini dalam sebuah kitab Mafahim-Siyasi, karya monumen dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, digambarkan di sana bahwa kekuatan pasca runtuhnya Uni Soviet ini buku yang terus di-update ya prosesnya. Selepas runtuhnya Uni Soviet, maka kekuatan dunia itu hanya satu, unipolar yang bernama Amerika. Sampai nanti ada kekuatan baru yang bisa menyaingi mereka. Dan dikatakan dalam kitab itu, satu-satunya kekuatan yang nanti akan terjadi muncul adalah tegaknya khilafah Islamiyah. Tegaknya khilafah itulah yang akan menjadi hantu menakutkan buat Amerika. Kenapa? Gini, salah satu yang penting. Sekarang pertanyaan saya cuma sederhana.